lahan dengan luasan 40 hektar berlokasi di lahan kelompok tani Sumber Hirup, Desa Cigaruga, Kecamatan Ciawi Gebang. Dan kenapa kegiatan ini dilaksanakan di sini? Karena kami memberikan apresiasi Pak Bupati. Kalau pelaksanaan panen raya dan tanam dilakukan di tanah atau sawah irigasi itu sudah biasa. Tetapi ini apresiasinya adalah panen raya dan tanam padi serentak ini dilakukan ini termasuknya kawasan sawah kada hujan. Tetapi dengan indeks pertanaman mencapai IP-nya 200, Bu. Jadi sudah cukup bagus. Jadi kalau kemarin kami pada ini diminta laporan di Kuningan yang sawah kada hujan IP-nya kosong ya Pak. Ya kami belum menemukan. Nah, sehingga kami kemarin laporan juga masih nol. Karena seperti ini contohnya di lahan ini di Desa Cigaruga dengan luas sawahnya 110 hektar Pak Agu. Di sini ada 40 hektar dan di sini bisa dimanfaatkan dengan IP indeks pertanaman 200. Nah, kalau salah satunya juga yang unik Pak, kenapa Bapak juga dengan Forkopimda kita dengan Bu Kadis ya, Bu Kabik kita undang di sini, kami juga sudah sounding. Kita ingin menunjukkan bahwa ada program pemerintah Pak Menteri terkait dengan upaya mempercepat proses penanaman dengan apa? Dengan semai culik. Tadi mohon maaf Ibu Kabit, kami sudah ajak dulu semai culik dan ini sudah dilakukan di Desa Cigaruga. Hampir seluruh Ciawi Pak yang memang lahannya adalah kada hujan itu menggunakan semai culik. Jadi ada keuntungan waktu apabila semainya dilakukan di lahannya, berarti ada lahan yang terkurangi luasan. Kedua, ada waktu yang harus hilang, idle time ya, terkait dengan tadi perlunya penanaman dan lain-lain. Kita 1 bulan. Sehingga masyarakat Desa Cirup kelompok tani di sini memanfaatkan musim hujan yang 6 bulan itu Pak, yang 6 bulan ini itu dilakukan semaksimal mungkin untuk 2 kali tanam. Dan luas bagus sawah Kabupaten Kuningan Bapak seluas 27.323 hektar dan kami rencana tanam yang diberikan sasaran provinsi itu Pak Dadip, kami diberikan sasaran provinsi itu untuk luas tanam Bu Kabit 51.621 hektar dengan jumlah atau bukan dengan luas baku sawah 27.000, berarti kami rata-rata IP-nya itu Pak indeks pertamanan adalah hampir 2 Pak, 1,9. Memang ada yang 1, ada yang 3, kita di 1,9. Dan per bulan dapat kami sampaikan laporan pertama di bulan Januari Pak, kami punya target tanam seluas 6.777 hektar. Alhamdulillah dapat direalisasikan 12.393 hektar. Kenapa Januari paling banyak? Memang karena PR kami di bulan Desember Pak, yang seharusnya yang biasanya kemarin gara-gara ada masa kekeringan yang berkepanjangan, yang seharusnya bulan Desember Kabupaten Kuningan sudah nanam ya, kami juga langsung meninjau. Kami baru bisa lakukan penanaman di bulan Januari. Jadi targetnya yang awal sudah dirancang di 5 tahun target RPJM terkait dengan penanaman padi, yang profitas atau produktivitasnya target 62,03 kuintal per hektar meningkat jadi 62,55 kuintal per hektar. Ada peningkatan di produktivitas. Dan produksinya targetnya adalah pada bulan Januari, mohon maaf 7.475 ton, di bulan Februari 9.864 ton. Untuk bulan Maret kami target tanam 1.589, realisasi 2028. Kemudian produktivitas realisasinya di 62,23 kuintal per hektar. Dan di bulan Maret ini Bapak, kami rencana tanam 4.571 hektar. Kemudian realisasi masih kita hitung terkait tanamnya. Panennya, kenapa kita tetapkan bulan April ini Pak sesuai dengan target yang Bapak sampaikan?
Kenapa bulan April ini Kuningan panen raya? Karena di bulan ini ada 12.393 hektar, hampir separuh luas baku sawah Kabupaten Kuningan panen bulan ini, Pak. Walaupun kebanyakan panennya di minggu ketiga setelah Lebaran. Ya, jadi alhamdulillah target-target itu kita patuhi, Pak, karena ini sudah menjadi target di tingkat provinsi dengan pusat. Kalau targetnya meleset, kadis provinsi kena apa? Kena semprot ya Bu, kemarin juga kena semprot Pak Irjen ya Bu. Kemarin juga kita langsung dikumpulkan Pak, terkait dengan bagaimana merubah Jawa Barat yang mendapat warna merah ya harus dihijauisasi terkait dengan upaya perluasan areal tanam, kemudian tambahan luasan tanah. Kami beserta jajaran Forkopimda hari ini hadir di Desa Cigarugak dengan stakeholder, ada dari Bank Indonesia, ada dari BPS, ada dari Bulog, ada dari teman-teman semua yang stakeholder daripada pertanian. Yang pertama saya ingin melaporkan bahwa di tahun 2023 itu Kabupaten Kuningan surplus berasnya sampai mencapai di 94.000 ton. Artinya tahun kemarin. Nah, tahun ini Bapak Ibu Kamermati, ini panen raya di bulan April ini, karena ini pertama untuk tahun ini, dan kita akan minggu depan akan melakukan panen. Jumlah yang akan dipanen adalah 12.393 hektar. Minggu ini kita memanen 782 hektar, minggu depan 2.311 hektar, minggu ketiganya 3.407 hektar, dan minggu keempatnya 5.873 hektar. Jadi kalau tahun kemarin kita surplus 100 ton lebih, nah tahun ini diharapkan lebih. Kenapa? Karena pola tanamnya sekarang kita makin mengefisienkan dan memanfaatkan waktu. Jadi ini masa panen belum dimulai, kami sudah mulai menanam bini di tempat yang lain. Jadi ketika panen selesai ini langsung masuk ke sini. Jadi tidak ada lagi seperti dulu setelah panen baru kita menyemai lagi. Ini jadi bersamaan ketika akan panen kita menyemai. Ketika ini panen selesai penyemaian siap tanam. Artinya kita ada penghematan daripada waktu. Kabupaten Kuningan termasuk pemerintah Republik Indonesia, bagaimana kita bisa menjaga inflasi. Kenapa? Karena dengan ketersediaan khususnya beras, ketika tersedia maka kita bisa mengendalikan harga. Itu poinnya, dan masyarakat bisa menjangkau. Sehingga ketika tahun 2023 kemarin kita surplus 100 ton, kita berharap ini nambah lagi. Nah, ketika menambahnya ini tentunya ini dalam bahasa Sunda ngaregregen. Jadi kalau di Kuningan mah beras tersedia. Itu poinnya. Yang ketiga tentunya kami juga dalam rangka menjelang Idul Fitri hari ini, kami secara khusus dengan Forkopimda memantau perkembangan dari inflasi, tidak saja beras tapi bahan pokok yang lainnya, dan alhamdulillah untuk Kuningan aman dan terkendali.